Ya, terkait dengan perkembangan layanan finansial teknologi atau fintech yang kini sedang berkembang sangat masif, kami akan mengulasnya dalam masa depan fintech di era new normal. Adalah sebuah hal yang menarik bahwa di tengah kontraksi ekonomi yang dialami oleh Indonesia, ternyata industri fintech ini tidak hanya bertumbuh tapi juga mencatatkan perkembangan yang cukup fenomenal di tengah tekanan pandemi. Ternyata fintech ini cukup resilient. Kita akan lihat gambarannya seperti apa. Ya, ini adalah pemetaan industri fintech di Indonesia tahun 2020 kemarin berdasarkan report yang dirilis oleh Singapore Fintech Report 2020. Di sini tergambarkan pemetaan segmen mana dari industri fintech ini yang paling ramai di Indonesia. Bisa kita lihat ternyata didominasi 50% oleh fintech P2P lending. Kemudian yang kedua adalah untuk payment atau pembayaran. Nah, kita makanya pada presentasi kali ini akan mengulas secara khusus dua segmen ini yaitu lending dan juga payment. Mengapa pasar Indonesia ini sangat legit ya untuk bisnis fintech? Ada ratusan fintech yang terdaftar di Indonesia berdasarkan data dari Singapore Fintech Report. Ini ada setidaknya 322 perusahaan fintech yang terdaftar di Indonesia per 2020 kemarin. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini pasar yang legit. Pertama, kita punya populasi penduduk yang begitu besar dan ada 83 juta maksud saya, 83 juta unbanked population di Indonesia. Ini adalah sebuah pasar yang besar. Sementara kalau untuk penetrasi dari smartphone sendiri di Indonesia ada di angka 60%. Dan kemudian untuk internet penetration ada 67%. Pangsa pasar yang begitu besar ini tentu saja menarik minat tidak hanya untuk pelaku pasar fintech domestik tapi juga investor-investor kelas global ya untuk ikut menggarap pasar di Indonesia. Oke, kita lihat ini catatan dari Singapore Fintech Report 2020 mengatakan P2P lending di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang fenomenal di tahun 2020, tahunnya pandemi. Kita lihat angkanya seperti apa ya, seperti inilah data yang kami sajikan. Ini adalah akumulasi dari pinjaman online yang disalurkan di masa pandemi. Oke, kita tampilkan 2019 sebagai pembanding tahun pra-corona seperti itu ya. Memang pertumbuhan dari penyaluran melalui P2P lending ini luar biasa ya growth-nya. Kita lihat nih di tahun pandemi 2020, ini total akumulasi penyaluran pinjaman online yang diberikan oleh fintech P2P lending adalah 155,9 triliun rupiah. Secara akumulasi sekali lagi ini berarti tumbuh 91,3% year on year kalau kita bandingkan di kinerja fintech P2P lending akumulasi penyaluran kreditnya sebelum corona ya, 2019 itu 81,5 triliun rupiah. Ternyata di masa corona saat ekonomi terkontraksi ini semakin pertumbuhannya fenomenal. Dan kemudian memasuki tahun 2021 ini sampai Maret ya. Januari sampai Maret atau triwulan pertama tahun 2021 masih juga Indonesia belum lepas dari tekanan pandemi dan juga kita masih secara ekonomi terkontraksi. Rupanya pertumbuhan akumulasi penyaluran pinjaman online oleh fintech P2P lending ini masih juga terus bertambah, bahkan ini sudah melampaui total akumulasi full year 2020 ya, padahal ini baru kuartal pertama 2021 sudah mencapai 181,7 triliun rupiah atau ini pertumbuhannya 77% secara year on year. Nah, apa inisiatif yang dilakukan oleh OJK untuk industri fintech P2P lending selama pandemi 2020 kemarin, yaitu menerbitkan POJK nomor 11 tahun 2020 yang berisi soal relaksasi dan juga restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah, dan ini tentunya juga bisa membantu industri P2P lending ini untuk tetap bisa resilient di tengah tekanan pandemi. Kemudian catatan dari Fintech Report ya juga yang diterbitkan oleh Fintech
Singapura untuk 2020, apa sih yang menandai industri P2P lending pada saat pandemi kemarin dan juga tentunya sampai saat ini ya kita masih menghadapi pandemi. Ini yang dicatat dalam laporan itu adalah tingginya permintaan untuk pinjaman online ya. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit, ini akhirnya orang larinya ke pinjaman online karena tadi akuisisi penggunanya mudah ya, orang untuk menggunakannya mudah, tidak perlu tatap muka, cukup lewat aplikasi, semuanya data diisi dari genggaman tangan sudah bisa mendapatkan pembiayaan. Tapi di sisi lain fundingnya ini menurun ternyata, jadi orang yang punya dana untuk diinvestasikan di P2P lending dan disalurkan kembali untuk orang yang membutuhkan, ini ternyata menurun angkanya ya. Kemudian di tengah pandemi ini juga semakin perusahaan fintech P2P lending itu didorong untuk berinovasi, meningkatkan lagi penggunaan teknologi untuk memudahkan pengguna ya di tengah pandemi. Jadi lebih banyak layanan yang memudahkan untuk digitalnya dan kemudian juga menggunakan kecerdasan artificial intelligence untuk melakukan mitigasi risiko. Maklum ya pada saat pandemi hebat-hebatnya kemarin memang untuk tingkat pengembaliannya itu sempat menurun ya, TKB 90-nya ya sempat menurun seperti itu ya. Tingkat keberhasilan pengembalian TKP sempat turun pada saat pandemi kemarin ya. Jadi memang ada risiko yang dialami oleh industri ini untuk non-performing loan atau istilahnya kalau di fintech itu TKP, tingkat keberhasilan pengembalian yang turun. Tapi sekarang sudah mulai membaik kembali ya. Dan ini yang terkait dengan P2P lending, masih kita bahas soal P2P lending. Jadi tadi berdasarkan data OJK ya per 10 Juni 2021 tercatat ada 125 P2P lending yang terdaftar. Nah, jadi disebutkan juga tadi oleh OJK bahwa saat ini dilakukan moratorium, artinya mengerem jumlah P2P lending yang bisa berizin dan terdaftar di OJK. Karena apa? Karena ingin dipastikan dulu nih soal profesionalismenya seperti apa, industrinya biar sehat dulu, bisa mencetak laba atau tidak, kemudian komitmen pendirinya seperti apa, perlindungan datanya seperti apa, dan juga yang pastinya ini adalah salah satu tantangan juga untuk P2P lending adalah selalu adanya fintech-fintech ilegal yang berusaha memanfaatkan legitnya pasar Indonesia ya, tapi mereka tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini pertumbuhan aset dan akun P2P lending selama tahun 2020, tahun pandemi kemarin ya. Ini data kami ambilkan dari OJK. OJK menerbitkan master plan ya untuk jasa keuangan Indonesia nih. Salah satunya bisa kita lihat di sini untuk aset dulu nih. Aset yang konvensional bisa kita lihat nih dari tahun bulan Desember 2018 terus trennya meningkat ya. Nih bahkan Agustus 2020 nih asetnya mencapai titik tertingginya seperti itu. Kemudian dari syariah seperti apa? Syariah bertumbuh juga tapi relatif lebih stabil ya, tidak semasif yang konvensional. Nah, data dari OJK per April 2021 data yang terbaru ini aset untuk yang konvensional ini 4,23 triliun, sementara yang syariah ada 1,9 triliun ya. Dan yang terbaru juga informasi yang kita cermati baru-baru ini bahwa OJK saat ini tengah menyusun POJK baru atau regulasi baru untuk mengatur industri P2P fintech lending ini, yaitu nanti syarat modalnya untuk setoran modal akan naik dari saat ini 2,5 miliar menjadi 10 miliar ya. Kemudian ekuitas minimum ini 7,5 miliar dalam 3 tahun. Dan juga akan dilakukan fit and proper test tidak hanya untuk pengurus tapi juga untuk pemegang saham pengendali perusahaan fintech P2P lending. Dan juga akan diatur atau diregulasi mengenai penyelenggaraan fintech syariah. Nah pastinya ini akan membuat industri fintech P2P lending di Indonesia akan semakin compliance-nya tinggi, lebih sehat lagi, lebih kompetitif dan tentunya akan ujung-ujungnya menguntungkan atau membantu tumbuhnya industri ini ke depannya ya. Kita lihat ini perbandingan
akumulasi rekening borrower, mereka yang meminjam uang dari fintech P2P lending dengan akumulasi rekening lender, mereka yang menaruh uang untuk diputar dan disalurkan ke mereka yang membutuhkan melalui P2P lending itu seperti apa sih? Bisa kita lihat ya, ini pertumbuhan dari borrower, mereka yang meminjam lewat fintech P2P lending terus bertumbuh secara masif. Tetapi rekening dari lender atau mereka yang menanamkan uangnya untuk diputar lagi dan disalurkan di P2P lending ini relatif stabil saja, relatif tidak bergerak. Nah, ini juga menjadi tantangan ya, dan di masa pandemi ini juga data menunjukkan bahwa antara uang yang ditaruh di P2P fintech lending dengan uang yang disalurkan itu lebih banyak uang yang disalurkan ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih segmen industri fintech kedua yang paling besar di Indonesia menurut ekosistem ya, yaitu untuk pembayaran. Nah, berdasarkan data S&P Global ini menyebutkan bahwa Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, ini merupakan pasar e-money tercepat di ASEAN ya kalau kita lihat ini. Jadi dari sisi pertumbuhannya ini paling cepat kita untuk Indonesia. Nah, menurut dari S&P ini bahkan memperkirakan dari seluruh transaksi uang elektronik di Indonesia, perkiraan S&P ini ya sekitar 72%-nya ini dihandle atau ditangani oleh e-wallet alias dompet digital. Berarti dompet digital ini mendominasi transaksi elektronik di Indonesia. Nah, di Indonesia nih arahnya menurut S&P lebih ke untuk transaksi elektronik ini dihandle oleh dompet digital karena pertumbuhan dari kartu e-money itu tidak terlalu masif dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi memang arahnya adalah dompet digital untuk di Indonesia. Nah, kalau kita lihat perkembangan yang menarik belakangan ini adalah misalnya nih platform-platform e-commerce itu mengembangkan dompet digital mereka sendiri. Seperti contohnya Shopee. Kemudian Tokopedia yang kawin dengan Gojek berarti juga kawin dengan GoPay ya. Kemudian ada juga Dana yang ini kita tahu disokong oleh Mtek dan juga perusahaan global seperti Ant Group atau Alibaba. Ini ada kolaborasi dengan e-commerce seperti Lazada, Bukalapak gitu ya, yang juga sama-sama disuntik oleh Ant Group dan juga Alibaba. Kemudian pemain lainnya adalah Link Aja yang disupport oleh BUMN. Nah, seperti apa sih perkembangan fintech pembayaran di Indonesia? 2018 BI menerbitkan regulasi e-money dan ini adalah pemain-pemain utama dompet digital ya, GoPay, Dana, Link Aja, OVO. Kemudian 2019 BI memperkenalkan sistem pembayaran Indonesia atau QRIS ya, yang memudahkan nih. Jadi kita aplikasinya apa aja, asal ada QR code-nya kita scan udah langsung interoperabilitasnya tinggi ya. Kemudian kita lihat nilai transaksi e-money 145,2 triliun rupiah 2019 dan oh ya belum, ini BI baru memperkenalkan sistem pembayaran Indonesia. Nah, ini yang baru QRIS. Aduh, terlalu semangat ya. QRIS, BI meluncurkan QRIS. Nah, nilai transaksi e-money pun akhirnya melompat juga ya, 204,9 triliun rupiah dan total lisensi operator e-money di Indonesia ada 50. Ini berdasarkan catatan dari Indonesia Fintech Report 2020 juga. Nah, kemudian 2021-2023 kemana sih arahnya? Nah, diperkirakan untuk gross transaction value dompet digital akan tumbuh 16 kali lipat. Bayangkan ya, dari 1,5 miliar di tahun 2018 menjadi 25 miliar dolar di tahun 2023.